dan dia mengatakan itu akan di-delete, sehingga kalau itu akan di-delete berarti saya nambah dong untuk acara itu supaya komplit. Nah ternyata dia tidak delete, malah disebar, malah dimasukkan ke YouTube, ambil ke itu untuk naikin rating dia. Sebelum ada pertunjukan itu udah dimulai, silakan nonton ribut Nikita dan versus Elsa. Itu kan ternyata keributan itu untuk naikin rating dia. Terus kemudian masuk diupload di YouTube dan sekarang udah mencapai 13 juta lebih. Kan satu kali download $1, berarti itu demi keuntungan, sehingga mendapatkan 13 juta dolar untuk penderitaan seseorang bernama Elsa Sharif. Jadi kalau dia bicara itu biasa-biasa joget, itu dia harusnya mengerti kenapa. Sebagai kawan baik, saya mau program itu selesai, tidak selesai waktunya, kan ada durasinya. Karena saya pikir itu akan di-delete, berarti dia kan kekurangan durasi, sehingga saya penuhi, sehingga saya harus menahan diri saya yang terang-terang terhina. Kalau dia bilang dia nggak punya perasaan seperti itu, dia sekarang coba istrinya dimaki-maki orang, dia marah atau enggak? Tanya sama dia, jangan cubit orang lain, cubit dulu dirinya, sakit nggak? Anaknya digituin sakit nggak? Kok dia jadi kayak batu demi uang? Hah? Emang dia udah kekurangan uang sampai mencari uang seperti gaya begitu, sampai harus naik-naikin rating? Kenapa? Dan terhadap temannya lagi, teman dekatnya, yang saya positive thinking, tidak punya kecurigaan apapun. Tapi sampai sejauh ini Bang Hotman sudah coba kontak ibu apa? Tidak, jadi kesombongan itulah, disitulah setiap orang sombong, setiap orang takabur, disitulah kehancuran dia. Lihatlah, demikian juga yang perempuan itu. Tapi kalau untuk dari setelah kejadian itu sampai saat ini tidak ada itikat baik, tidak ada komunikasi. Tidak ada, baik pun dari iNews, baik pun dari rekan saya. Malah sekarang yang perempuan itu terus memfitnah saya yang nggak kira-kira. Tapi nggak apa-apa, mungkin dia ngomong terus sebelum dia akan stop, tidak bisa ngomong lagi. Tapi kalau untuk landasan pelaporan untuk Paris itu kan Hotman mengunggah video di Instagram seolah tidak terjadi apa-apa dan tidak ada terjadi permusuhan, itu gimana tanggapannya? Maksudnya saya Yang nggak ngerti. diunggah di Hotman Paris di Instagramnya kan ada itu tidak ada permusuhan gitu, maksudnya damai gitu, gak ada problematika. Tidak ada permusuhan. Ya biar aja dia anggap, dia mau anggap apapun nggak apa-apa, yang penting orang lain semua kaget kok. Orang lain, ibu saya sampai mengamuknya setengah mati. Boleh aja dia punya ngomong begitu kan depan kalian, karena hatinya sudah membatu, nggak ngerti dia punya perasaan atau tidak. Nanti karmanya kena sama anaknya, baru tahu dia, baru dia menangis darah. Ibu saya kan doa terus, umur 80 tahun, insya Allah doanya terkabul. Anaknya yang baik, selalu bersikap baik, itu diperlakukan yang tidak baik dan sangat sadis. Baru ada manusia sadis. Kamu udah nggak tahu hati dia kemana sih, hatinya kemana? Bilang melindungi perempuan, dan buktinya dia kan setelah itu terima kasih ya nyanyi di Instagramnya perempuan itu, memuji-muji. Datang si Melanie, ya wajar lah sama seorang ibu, padahal kan nggak ada perbuatan anak. Nah di situ Melanie lupa, dikira saya ngelus-ngelus ini untuk tapi kan kamu ada ucapannya wajar, karena wajar seolah-olah menghajar saya karena perempuan ini seorang ibu yang mempertahankan anak, itu kan keliru. Jadi pantas saya dimaki-maki, dan saya tidak pernah mengganggu, dan saya kan kuasa hukum doang, dan tidak ada perebutan anak. Jadi siapa yang mengatakan perebutan itu fitnah, itu nggak ada merebut. Ini undang-undang perlindungan anak ada melindungi anak.
Terus misalnya bapaknya yang satu melihat anak yang pertama, bapak yang satu melihat anak yang ketiga. Terus kasihan dong si Aska ini, bapaknya mana nggak pernah lihat dia. Di mana kan kita melindungi anak, bukannya merebut anak, jangan salah. Udah, kan terbukti. Ini hanya untuk coba perlihatkan, pertemukanlah anak itu. Kalau anak itu bahagia, dia gue punya bapak, apapun yang terjadi hubungan suami istri, tapi anak nggak boleh dirugikan kan. Nah, terus dia bilang kalau gue nggak mau ketemuin mau apa? Kan jelas bahwa ini bukan perebutan anak. Tapi kenapa jadi opininya seolah-olah saya itu mau membantu untuk merebut anak, padahal itu perlindungan undang-undang anak-anak. Terus kalau dia jadi tersangka jadi marah sama gua, padahal itu kan simple. Kalau dia pertemukan nggak jadi tersangka. Hal yang paling dia itu karena egonya, merasa kebal hukum, merasa punya kaya raya, yang punya rumah yang begitu bagus, yang punya perusahaan yang begitu banyak, sehingga ya percuma kekayaan itu kalau masalah hukumnya banyak, betul nggak? Jadi bagi saya nggak ada bahwa pemberitaan itu pemberitaan nggak benar. 3 tahun saya mengganggu dia, telepon aja nggak pernah kok mengganggu. Terus dibilang lagi saya mau merebut anak, terus bilang lagi bahwa Sajat tuh bayar uang besar, padahal sama anaknya cuma bayar 6 juta. Itu kan satu opini-opini yang dibangun, di-create untuk mengatakan bahwa saya pantas untuk dimaki-maki, dihajar, bikin berita-berita untuk dipermalukan. Bagi saya nggak malu, karena itu bukan pemberitaan itu, Instagram itu nggak benar, selalu dibalik-balik ceritanya. Jadi kalau dia memfitnah saya, ya saya tinggal ambil kasih polisi. Begitu sekarang pun masih ada ya, tinggal saya kumpulin, saya bikin LP kedua, gitu aja. Bu, totalnya berapa, siapa aja mungkin yang akan akhirnya Ibu laporkan? Semuanya akan saya laporkan, Termasuk termasuk pidana umum juga itu. Saya nggak mau sebut orang namanya, kan siapa-siapa yang terlibat itu kan nanti kewenangan penyidik. Berarti yang baru kemarin resmi itu baru perempuan itu aja. Jadi tapi nanti masalah pidana umumnya akan saya proses juga. Teman kan saya satu-satu nih, tiap hari saya cukup capek, tiap hari saya ketemu KPI, ketemu Komnas Perempuan, terus ke Dewan Pers, Kominfo, nah nanti ke KPAI, terus ke Mabes Polri. Ya memang capek, tapi untuk kebenaran nggak apa-apa capek. Sampai kemana? Ke ujung langit pun capek. Tapi ini harga diri. Bu, ini kalau berhubungan sama KPI ini kan katanya laporannya itu ditolak. Laporan apa aja? Nggak ada ya laporan ditolak. Kalau udah ada LP-nya itu tinggal lanjut. Itu berita lagi bohong. Mimpi kali dicabut.